Aku menyerah. Melihat Luming datang, Sumu meraung dan dengan cepat mengakui kekalahan. Luming bahkan mematahkan aksi yang paling kuat, dan terluka parah. Beraninya kau bertarung. Jika kau terus bertarung, kau hanya akan dianiaya. Mendengar Sumu mengakui kekalahan, Luming tidak terus mengejar. Dia dan Sumu tidak memiliki permusuhan, hanya saling mengalahkan. Sumu jatuh di panggung pertempuran dan berkata, "Terima kasih, Dewa Tiga. Aku mengagumi kekuatanmu." Setelah mengatakan itu, sosok Sumu melesat dan bergegas turun dari panggung. Perang ini, Luming Sheng. Anak ini, kekuatan bertarungnya luar biasa. Luming mengalahkan Sumu dan membuat Peilin tampak bermartabat. Selanjutnya, duel berlanjut. Orang-orang yang bertarung selanjutnya adalah semua orang dengan kultivasi tinggi dan kekuatan luar biasa. Luming juga harus menghela nafas. Setelah meninggalkan wilayah Qin Tianxing dan memasuki wilayah Chu Tianxing, tampaknya Tian Jiao, yang bertemu dengannya, bertanggung jawab atas produk dan kekuatan ilahi. Tampaknya kekuatan ilahi telah menjadi konfigurasi standar Tian Jiao. Tidak cukup hanya dengan melihat apakah produk suci itu adalah kekuatan dewa. Pertarungan sengit berlangsung selama 3 hari. Akhirnya, Peilin, penyihir darah, mawar malam, dan seorang pemuda botak, bersama dengan Luming, menjadi 5 besar. Kemudian ada pertandingan antara 5 besar. Perang ini, Iblis Malam Gelap mengumumkan bahwa roda mawar malam. Oleh Luming, Peilin, Wu Sue, pemuda berkepala botak berduel. Yang lain, tidak ada komentar. Jika mereka bisa sampai di sini, tujuan mereka adalah menjadi yang pertama. Jadi, tidak masalah siapa yang ada di udara. Adegan pertama, Luming, Peilin. Penguasa malam mengumumkan, Luming dan Peilin melompat ke atas panggung. Tidak ada kata-kata yang tidak perlu dalam perang sengit antara dua orang. Kekuatan Peilin sangat kuat, lebih baik dari Sumu, telah mencapai 8 dewa. Kali ini, Luming Hua mengalahkan Peilin untuk dewa kuno berbaju hijau. Sialan, kekuatan bocah ini sangat menakjubkan. Dia tidak menggunakan semua kekuatannya untuk melawan Sumu sebelumnya. Orang yang paling mudah tersinggung di lapangan adalah penyihir darah. Namun, sebelumnya dia berkata akan membunuh Luming, tetapi sekarang, dia semakin tidak yakin. Kemudian, Wu Sue bertarung dengan pemuda botak itu. Pertarungan antara keduanya sangat aneh. Darah penyihir itu dipenuhi kabut darah, menutupi panggung pertempuran. Pemuda botak itu tampaknya tidak dapat mengerahkan kekuatannya sepenuhnya. Dia hanya dapat mengerahkan 60% atau 70% dari kekuatannya. Dia dengan mudah dikalahkan oleh darah sihir. Nak, selanjutnya, giliranmu. Setelah Wu Sue mengalahkan pemuda botak itu, dia menatap Luming dengan pandangan provokatif. Menyerang jiwa juga, Luming bergumam, dan seringai keluar dari mulutnya. Jelas, metode serangan darah penyihir sangat mirip dengan wanita dengan ular di lengannya sebelumnya. Dia juga dapat menyerang jiwa secara langsung. Oleh karena itu, lawan-lawannya tidak dapat memainkan yang terbaik. Namun, Luming sama sekali tidak takut dengan serangan semacam ini, karena dia memiliki sejumlah kata. Dengan cara ini, 3 teratas ditentukan. Selanjutnya, mawar malam yang gelap masih kosong. Pemenang pertempuran antara Luming dan darah penyihir akan dapat menantang mawar malam yang gelap. Setelah mengalahkan mawar malam yang gelap, dia akan menjadi tempat pertama dalam perang ibu kota sihir. Jika dia dapat bergaul dengan gadis kecil itu, dia juga bisa mendapatkan 10 jin mata air malam ajaib. Tuan Malam mengumumkan, ini membuat banyak orang iri. 10 kati mata air malam ajaib, juga bisa mendapatkan mawar malam dan hal-hal khusus lainnya, jangan iri itu aneh. Terutama beberapa orang muda, mata terus-menerus di mawar malam yang gelap memindai beberapa bagian sensitif, semuanya panas, beberapa bagian, siap untuk bergerak. Tidak dapat dipungkiri, mawar malam itu terlalu menarik. Ayo, nak, Wu Sue bergegas ke panggung pertempuran dan menatap Luming dengan mata yang ganas. Sesuai keinginanmu, Luming terkekeh dan melangkah keluar, melompat ke panggung pertempuran, memperlihatkan cahaya awan dan angin. Ledakan, begitu Luming melompat ke panggung pertempuran, Wu Sue bergerak. Seluruh orang berdarah penyihir itu menjadi merah seperti darah. Dari pori-pori tubuhnya, dia terus menyemprotkan kabut merah darah. Tiba-tiba, seluruh panggung pertempuran ditutupi oleh kabut merah darah. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Luming diselimuti kabut merah darah. Kabut merah darah, seolah-olah secara spiritual umum, bergegas menuju Luming. Luming menjalankan kekuatan sihirnya. 10 jenis kekuatan menutupi seluruh tubuhnya untuk menahan kabut merah darah. Kabut merah darah itu sangat mirip dengan kabut wanita yang melingkarkan lengannya di sekitar ular. Luming melawan dengan 10 jenis kekuatan, tetapi tidak banyak menghalangi. Banyak kabut langsung menyerbu ke tubuh Luming dan bergegas menuju jiwa di laut. Berikan pada ibuku, suara rumus untuk mengukur kata-kata terdengar, dan kekuatan menelan pun meledak, menelan semua kabut. Luming berdiri di sana, tak bergerak. Adik perempuan Lian berkata bahwa anak itu sangat aneh. Tampaknya memurnikan udaranya tidak efektif baginya, tetapi aku tidak percaya. Itu sama sekali tidak berpengaruh. Hanya saja kultivasi adik perempuan itu terlalu rendah. Lanjutkan, lanjutkan. Wu Sue meraung dalam hatinya dan menjalankan kekuatan sihirnya dengan liar.
Setelah keterampilan khusus, semua kekuatannya diubah menjadi pemurnian Qi dan terus-menerus memancar keluar. Di platform pertempuran, kabut menjadi semakin tebal. Pada akhirnya, dia hampir tidak bisa melihat jari-jarinya. Pada saat ini, tubuh Luming bergetar, seolah-olah menahannya. Anak ini, aku tidak bisa menahannya pada akhirnya. Wu Sue sangat gembira, dan kemudian guncangan lengannya, dua ular di lengannya, diam-diam naik ke Luming. Ketika mendekati Luming, kedua ular itu tiba-tiba membubung tinggi dan berubah menjadi dua ular piton raksasa. Mereka membunuh Luming dan mengeluarkan dua gas beracun. Sebelum gas itu tiba, bau menjijikkan memenuhi seluruh ruangan. Aku sudah menunggu itu. Mata Luming berbinar, dan seringai keluar dari mulutnya. Di dalam tubuhnya, 9 rantai es terbang keluar. Udara dingin dipenuhi dengan kristal es, dan gas beracun dari kedua ular piton itu juga membeku. Wah, 9 rantai es digulung dalam satu gulungan, dan dua ular piton ditangkap. Rasa dingin terus-menerus menembus ke dalam tubuh ular piton dan membekukan ular piton. Kedua ular piton itu menggeliat dan berjuang dengan liar. Tidak bagus. Wajah Wu Sue berubah drastis. Dia menginjaknya, dan tubuhnya bergerak ke arah Luming. Raungan. Saat ini, tenggorokan Luming mengeluarkan raungan. Dia langsung menjadi dewa kuno. Namun, Luming masih memiliki beberapa keraguan, tetapi berubah menjadi dewa kuno berbaju hijau. Tombak itu bergetar dan menyapu tubuh dua ular piton itu. Kedua ular piton itu menjerit, dan tubuh mereka meledak dan jatuh di tempat. Oh, sial, aku ingin kau mati. Darah penyihir itu meraung dan melambai dengan kedua tangan. Kabut di panggung pertempuran bergulung liar. Itu berubah menjadi dua roh jahat dan membunuh Luming. Namun, kabut semacam ini tidak berguna bagi Luming. Dia mengabaikan kabut itu secara langsung dan menembak darah penyihir itu. Potong bulan, tombak panjang Luming terbelah. Telapak darah merah. Darah penyihir juga menggunakan keterampilan yang unik, tubuhnya lebih merah, permukaan kulit, seolah-olah ada darah yang mengalir. Namun, meskipun darah penyihir adalah Dewa Delapan, mengendalikan keberadaan produk dan kekuatan ilahi, tetapi kekuatan serangannya terutama adalah kabut darah, yang merupakan tongkat pembunuhnya yang sebenarnya. Dia tidak terlalu agresif di wajah. Tongkat pembunuh terkuatnya tidak berguna. Bahkan sumu tidak sekuat darah penyihir. Sentuh. Senjata panjang Luming dibombardir dengan cetakan telapak tangan darah merah. Cetakan telapak tangan darah merah hanya menahan 2 napas, dan kemudian meledak. Tombak itu terus-menerus membombardir tubuh darah penyihir. Darah penyihir, menjerit, tubuhnya terbang kembali, menghantam platform dengan keras, dan meluncur di platform sejauh ratusan mil, terbang keluar dari platform. Darah penyihir, kalahkan. Lebih mudah bagi Luming untuk mengalahkan Wu Sue. Mata semua orang terfokus pada Luming. Luming mengalahkan Wu Sue, dan yang berikutnya adalah bertarung melawan Mawar Malam yang gelap. Selama dia mengalahkan Mawar Malam yang gelap, Luming dapat memenangkan hadiah pertama dan bahkan memenangkan kecantikan. Angin harum berhembus, dan sosok Mawar jatuh di depan Luming di malam yang gelap. Mawar malam yang gelap tidak banyak mengenakan, kecuali yang tidak boleh diekspos, yang lain bisa diekspos. Kulitnya seputih batu giok, tidak gemuk atau kurus, penuh elastisitas. Selain itu, wajah yang membalikkan semua makhluk hidup penuh dengan godaan yang tak terbatas. Dia mengedipkan mata pada Luming dan tampak sangat puas. Tetapi tidak tahu mengapa, oleh Mawar Malam yang begitu diperhatikan, tubuh Luming tidak bisa tidak menegang, seolah-olah menghadapi musuh yang mengerikan secara umum. Apa yang terjadi? Jantung Luming berdebar kencang. Tubuhnya, tanpa diduga, secara naluriah menanggapi krisis. Mawar di malam yang gelap memberinya rasa krisis yang mengerikan. Jelas, Mawar Malam tidak menunjukkan sedikit pun peluang untuk membunuh. Luming bingung, tetapi wajahnya diam. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, tolong beri aku beberapa saran. Aku menyerah. Di tengah masyarakat yang mengira akan terjadi pertarungan antara naga dan harimau, suara Mawar di kegelapan malam terdengar. Apa? Semua orang tercengang. Sebelum pertarungan dimulai, Mawar di kegelapan malam sudah menyerah. Apa yang terjadi? Benarkah Mawar di kegelapan malam melihat kekuatan Luming dan tahu bahwa itu bukanlah lawan Luming sehingga dia berinisiatif untuk mengakui kekalahan? Sebagian orang berspekulasi. Menurutku itu tidak benar. Kekuatan yang ditunjukkan Mawar di kegelapan malam benar-benar tak terduga. Dia mungkin tidak bisa bertarung dengan Luming. Bagaimana dia bisa mengakui kekalahan tanpa bertarung? Kurasa dia jatuh cinta pada anak laki-laki itu, jadi dia tidak mau bertarung dan mengakui kekalahan. Ada bantahan langsung, yang membuat banyak orang kecewa. Kau tidak benar-benar menyukaiku, kan? Tampaknya menjadi tampan juga merupakan semacam masalah. Luming juga bergumam, hahaha, oke, karena Mawar telah menyerah, aku akan mengumumkan bahwa Luming, tempat pertama kali ini, akan menjadi. Penguasa malam yang gelap tertawa dan mengumumkan. Iri, banyak orang melemparkan pandangan iri, dengki, dan benci pada Luming. Wu Sueleng bergumam, sangat tidak senang, menatap Luming, terus-menerus memancarkan kesempatan membunuh. Pada saat ini, di tangan iblis malam yang gelap, dia mengeluarkan botol giok, yang jauh lebih besar dari yang sebelumnya, dan juga berisi mata air malam ajaib. Luming,
Ini adalah mata air malam ajaib 10 jin. Ini hadiah untukmu. Dengan lambaian tangannya, mata air malam ajaib terbang ke tanah pendaratan. Luming mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dan kemudian memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Luming, aku ingin bertanya padamu. Karena kamu sudah menjadi yang pertama, apakah kamu ingin bergabung dengan Gunung Mordu dan menjadi Raja Iblis Gunung Mordu? Tanya Raja Malam Kegelapan. Aku bersedia. Tanpa ragu, Luming mengangguk dan setuju. Apakah kamu setuju? Raja Iblis Malam Kegelapan sedikit terkejut, tidak menyangka Luming berjanji begitu lugas. Ya, aku setuju, kata Luming, matanya tidak bisa tidak melirik Mawar Malam, dengan enggan meninggalkan penampilannya. Begitu, banyak orang mengangguk, mengetahui bahwa Luming terpesona oleh Mawar Malam Kegelapan, jadi mereka setuju tanpa ragu. Memang, seperti Mawar Malam, roh yang mempesona ini, berapa banyak pria yang bisa menahan godaan. Iblis Malam Kegelapan sendiri, juga berpikir begitu, tiba-tiba dalam hati sangat gembira. Kemudian, Iblis Malam Kegelapan bertanya kepada orang-orang lain yang telah masuk 10 besar, dan bertanya kepada mereka apakah mereka ingin bergabung dengan Gunung Mordu dan menjadi Raja Iblis, tetapi semua balasan yang mereka dapatkan menggelengkan kepala. Iblis Malam Kegelapan sedikit kecewa, tetapi dia juga mengerti bahwa sebagian besar Tianjiao ini berasal dari Tianjiao dari beberapa kekuatan besar. Posisi Raja Iblis tidak dapat menggerakkan hati mereka, kecuali jika Anda memiliki godaan Mawar Malam. Baiklah, pertempuran iblis sudah berakhir. Selanjutnya, kita akan mengadakan perjamuan untuk dinikmati semua orang dan tidak kembali ke rumah jika Anda tidak mabuk. Penguasa malam mengumumkan. Selanjutnya, panggung pertempuran disingkirkan, dan sejumlah besar wanita cantik terbang keluar dan mulai mengadakan perjamuan di ruang terbuka. Setelah 3 putaran anggur, semua orang bubar. Luming, kamu bisa pindah ke rumah kepala kota nanti. Di tengah malam yang gelap, Mawar melangkah selangkah demi selangkah, menghampiri Luming, semerbak wangi, langsung tercium ke hidung Luming. Bagus, Luming tentu saja setuju. Ia datang ke sini untuk menyelidiki kolusi antara klan Es Gelap dan Istana Surgawi 9, sementara pemimpin klan Es menduga bahwa Gunung Iblis mungkin merupakan mata dari kekuatan besar di Kerajaan Surgawi 9 Shanghai, yang secara khusus berhubungan dengan klan Es Gelap. Oleh karena itu, jika ingin mengetahui kebenarannya dan memasuki rumah Tuan Kota, itu adalah pilihan terbaik. Selain itu, mengetahui di mana Qiuyue dan Qiuyue dikurung dan memasuki kediaman Tuan Kota juga merupakan pilihan terbaik. Inilah yang dimaksud Luming. Bagaimana mungkin Luming enggan? Malam itu, Luming tinggal di rumah Tuan Kota. Entah berapa banyak orang yang meninggal karena iri hati. Dalam sekejap, 2 hari berlalu. Tuan Luming, Nona, silakan. Pada malam hari ketiga, seorang gadis pelayan datang untuk mengundang Luming. Gadis pelayan, tentu saja, adalah gadis pelayan Mawar Malam. Akhirnya aku sampai juga. Hati Luming tergerak. 2 hari ini, Mawar Malam tidak datang mencari Luming, sekarang akhirnya ketemu. 2 hari ini, Luming tidak berinisiatif mencari Mawar Malam yang gelap, karena dia selalu merasakan adanya krisis dalam Mawar Malam yang gelap, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Sayang sekali Iblis Tulang tidak ada di sini. Kalau tidak, silakan tanya Iblis Tulang. Mengenai rumus untuk mengukur dan bertarung, meskipun mereka telah hidup selama bertahun-tahun yang tak berujung, mereka tidak tahu banyak tentangnya. Baiklah, ayo pergi. Karena Mawar Malam aktif mengajak, Luming tidak punya alasan untuk menolak, hanya mengambil kesempatan untuk meminta informasi. Dengan gadis pelayan, berkeliling, datang ke sebuah halaman. Di halaman, air jembatan, aroma bunga, sangat elegan. Di sungai kecil, ada sebuah paviliun. Di paviliun, ada meja dan bangku batu. Di atas meja, sudah ada beberapa anggur dan sayuran. Pada saat ini, matahari telah terbenam, paviliun, menyalakan beberapa lilin, lilin berkedip-kedip, lampu redup. Kakak Lu, tolong. Mawar bangkit menyapa di kegelapan malam. Hari ini, Mawar Malam yang gelap berganti pakaian, tetapi lebih banyak tempat yang berembun, Buddha cahaya yang agung, berkibar tipis, memperlihatkan sepasang kaki yang tak tertandingi, benar-benar penuh dengan godaan yang tak ada habisnya. Rao adalah Luming yang berpikiran kuat, semua melihat hati yang berayun. Terima kasih banyak. Luming berkumpul dan melangkah ke paviliun. Adapun pembantunya, dia sudah pergi. Di halaman ini, hanya Luming dan Mawar Malam yang tersisa. 2 orang duduk di atas meja batu. Di malam yang gelap, Rosa sengaja duduk di bangku batu di samping Luming, dengan semburan aroma, mengebor ke hidung Luming. Di malam yang gelap, Mawar mengenakan kain kasa, yang transparan dan menunjukkan sosoknya yang menarik. Saudara Lu, kemarilah dan minum. Di malam yang gelap, Mawar menuangkan anggur untuk Luming. Terima kasih banyak. Luming mengangkat gelasnya dan meminumnya. Saudara Lu, apa pendapatmu tentang Mawar? Tiba-tiba, Mawar bertanya dalam kegelapan, sepasang alis dan mata, menatap Luming, sejenak. Jantung Luming berdebar kencang, tidak menyangka bahwa Mawar Malam yang gelap itu bertanya secara langsung. Gadis mawar yang cantik itu langka di dunia. Luming merenung sejenak. Benarkah? Sebenarnya, tujuan utama dari diadakannya perang ibu kota sihir kali ini adalah untuk mencarikan seorang suami bagi Mawar. Luming,
bakatmu tak tertandingi, dan kamu cocok menjadi suami Mawar. Di malam yang gelap, Mawar berbisik, pipinya memerah. Tiba-tiba, dia berbalik dan langsung duduk di pelukan Lu Ming. Lu Ming tercengang. Mawar malam yang gelap, ini terlalu langsung. Merayu, merayu. Ini adalah godaan buah merah, Lu Ming. Tubuh Mawar di malam yang gelap itu penuh dengan elastisitas yang luar biasa. Duduk di pelukan Lu Ming, godaan semacam ini sangat mematikan. Dengan tekad Lu Ming, saat ini, aliran darah tidak bertambah cepat, jantung berdetak lebih cepat, dan beberapa bagian, sua, bermain-main. Lu Ming, apakah kamu tampaknya bereaksi? Di malam yang gelap, Mawar tersenyum. Matanya yang indah menatap Lu Ming dan menatapnya dengan saksama. Di kedalaman matanya, ada jejak keserakahan yang dalam. Namun, jejak keserakahan ini, berlalu dengan sangat cepat, bahkan Lu Ming tidak menyadarinya. Namun, Lu Ming secara naluriah merasakan krisis yang dalam. Krisis itu mengejutkannya. Lu Ming merasa bahwa Mawar di malam yang gelap itu sepertinya memakannya. Dalam sekejap, Lu Ming menjadi tenang. Lu Ming, jangan pergi malam ini, maukah kau? Dalam kegelapan, Mawar membuka mulutnya lagi. Bahkan orang bodoh pun dapat memahami artinya. Godaan seperti itu, bagi pria normal manapun, tidak dapat menolaknya. Namun, Lu Ming sudah benar-benar tenang. Ia merasa bahwa rasa krisis dari Mawar di kegelapan malam semakin kuat dan kuat. Ia punya firasat bahwa jika ia tidak bisa menahan godaan dan benar-benar menjalin hubungan dengan Mawar di kegelapan malam, ia akan mati. Pikiran Lu Ming berubah tajam, memikirkan tindakan balasan. Dan tangan kecil Mawar di kegelapan malam, sudah berenang di tubuh Lu Ming. Lu Ming mengulurkan tangannya, menggenggam tangan kecil Mawar di kegelapan malam, dan membuat ekspresi menggertakkan gigi untuk menahan godaan. Ia berkata, gadis Mawar, Lu Ming tidak pernah mengalami hal seperti itu. Lagi pula, kita masih belum tahu. Tidak baik melakukan hal seperti ini. Jika ada sesuatu yang buruk, kau bisa memahaminya secara bertahap di masa depan. Di kegelapan malam, Mawar tersenyum dan mengembuskan napas seperti anggrek. Aroma harum menyerbu hidung Lu Ming. Jantung Lu Ming berdetak lebih cepat. Tidak, baunya beracun. Lu Ming terkejut. Akhirnya dia merasa bahwa aroma itu beracun, dan racun itu dapat merangsang api mandi di dalam tubuh manusia. Tidak heran ketenangan Lu Ming tidak tenang. Mawar di malam yang gelap benar-benar jahat. Apakah dia mempraktikkan semacam seni sihir untuk memetik yang dan menguatkan yin? Hati Lu Ming berubah. Dia menduga bahwa Mawar malam itu mempraktikkan semacam sihir, dan menyukai bakatnya dan ingin menunjukkan sihir semacam ini kepadanya. Lao Liang, aku akan memberikannya padamu. Lu Ming menyampaikan suara formula itu. Seketika, kata kuantitas juga menyebarkan daya tarik, menyerap racun semacam itu, Lu Ming segera benar-benar tenang. Lu Ming, dengan sedikit terkejut, mendorong Mawar malam itu, pindah ke bangku batu di sampingnya, dan berkata, gadis Mawar, aku seorang pria dengan ide-ide tradisional. Sebelum aku sepenuhnya memahaminya, aku tidak akan dengan mudah berhubungan dengan wanita. Maafkan aku, Lu Ming berkata, berpura-pura menjadi seorang pria sejati. Orang ini, Mawar itu menggertakkan giginya di malam yang gelap dan membencinya secara diam-diam. Tanpa diduga, dia masih memiliki pikiran yang keras kepala seperti itu. Dengan enggan menunjukkan senyum, Ross berkata dalam kegelapan, kakak Lu, jangan salah paham. Baru saja Ross mencoba mengujimu. Kakak Lu benar-benar seorang pria sejati. Ross mengagumiku. Ayo, terus minum. Oh, Lu Ming membenci dan mencoba. Jika Lu Ming tidak menahan godaan, aku khawatir dia akan basah sekarang. Ayo, minum. Lu Ming muncul ke permukaan, tentu saja tidak akan muncul, mengangkat gelas, dan Dark Knight Ross minum. Dan kemudian ada obrolan. Ngomong-ngomong, gadis Ross, kudengar ada sekelompok budak iblis di kota Mordor. Aku tidak tahu di mana mereka ditahan. Lu Ming bertanya dengan pelan sambil minum anggur. Iblis, mereka semua ada di Kolosseum. Ditolak oleh Lu Ming, Mawar malam itu tampak agak linglung, menjawab secara acak, dan tidak banyak berpikir. Kolosseum, melawan binatang buas. Hati Lu Ming, dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, tetapi permukaannya, tidak terlihat. Lu Ming menahan amarahnya, minum beberapa cangkir lagi, dan kemudian membuat alasan untuk pergi. Mawar itu tidak akan dikirim. Mawar malam itu tersenyum. Jangan kirim, Lu Ming berkata, lalu pergi dari sini. Setelah melihat Lu Ming pergi, wajah Ross menunjukkan warna yang ganas di malam yang gelap. Di matanya, semua warna itu serakah, dewa 3 kali lipat, sangat mengerikan hingga langka. Selain itu, aku merasakan vitalitas yang sangat kuat, aku harus mendapatkannya, aku harus mendapatkannya. Lu Ming, kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Hei, hei, di malam yang gelap, Mawar itu mengeluarkan tawa tajam, yang sangat menakutkan. Lu Ming meninggalkan rumah Ross di malam yang gelap dan tidak kembali ke kamarnya. Sebaliknya, dia langsung meninggalkan rumah tuan kota. Dia bertanya kepada seseorang tentang lokasi Kolosseum dan langsung pergi ke Kolosseum. Dia sangat cemas sehingga dia tidak tahu apa yang terjadi pada Qiu Yue, Wu Zifeng dan Linglong setelah berhari-hari. Jika terjadi sesuatu dengan mereka, Lu Ming akan menyapu bersih gunung itu.
Kolosseum, besar, tidak jauh dari rumah tuan kota, adalah bangunan yang sangat besar. Ketika Lu Ming mendekati Kolosseum, dia mendengar gemuruh gunung dan tsunami dari Kolosseum. Lu Ming langsung menuju gerbang Kolosseum. Gerbang Kolosseum dijaga dan menghentikan Lu Ming. Biaya masuk, 1000 produk senjing. Seorang pria besar bersikap dingin. Lu Ming memberinya 1000 produk senjing, masuk ke Kolosseum. Berjalan ke Kolosseum, sorak-sorai menjadi lebih intens, satu gelombang demi satu. Kolosseum berbentuk bundar dengan panggung besar di tengahnya. Di sekeliling panggung pertempuran terdapat kursi-kursi. Saat ini, 90% kursi terisi oleh orang-orang dari berbagai kalangan. Raungan, saat ini, di tengah panggung pertempuran, terjadi perang besar. Seorang manusia ular yang kuat sedang bertarung dengan seekor binatang buas dengan sengit. Manusia ular yang kuat memiliki kultivasi dewa, dan binatang buas itu juga dewa yang berat. Keduanya berada di alam yang sama. Mereka bertarung bersama dan sangat tragis. Namun, binatang buas itu, yang jelas lebih ganas, tidak takut mati, meraung dan membunuh manusia ular yang kuat itu. Manusia ular yang kuat itu secara bertahap dikalahkan dan mundur. Raungan, pada akhirnya, binatang buas itu menjadi gila, berjuang untuk lukanya sendiri, mencabik-cabik manusia ular yang kuat itu dan menumpahkan darah ke seluruh tanah. Bagus, pembunuhan yang bagus, mengasyikkan. Di tempat kejadian, terdengar teriakan tsunami yang dahsyat, dan banyak orang bersorak kegirangan. Seseorang, bersihkan. Seketika, seseorang datang ke panggung pertempuran untuk membersihkan tubuh manusia ular dan menyeka noda darah. Dan binatang buas yang terluka juga diturunkan. Dan kemudian terjadi pertempuran lain. Objek perang yang sengit adalah seorang pria besar dengan keluarga besar. Di sisi lain, itu masih binatang buas. Taruhan, mulai bertaruh, kedua belah pihak adalah 9 puncak kultivasi dewa sejati, pihak mana yang lebih suka menang. Di atas panggung pertempuran, ada seorang lelaki tua berdiri di udara, dan suaranya menyebar ke seluruh aula. Saya pikir binatang buas lebih kuat dari binatang buas, dan binatang buas akan menang. Tidak, saya pikir ki dan darah prajurit Teran itu melonjak dan penuh dengan roh jahat. Saya pikir dia akan lebih kuat. Aku akan menekan 20.000 senjing, dan orang yang menindas prajurit Teran akan menang. Banyak orang mulai bertaruh, namun, taruhan mereka sangat sederhana. Banyak orang memegang benda seperti kartu di tangan mereka. Mereka memasukkan jumlah taruhan dan siapa yang ingin mereka pertaruhkan. Mereka akan melunasi tagihannya saat mereka meninggalkan tempat ini. Kolosseum diatur oleh penguasa malam kegelapan. Tidak ada yang berani membayar kembali di sini. Taruhan berakhir dan perang dimulai. Manusia agung dari ras manusia bertarung dengan sengit dengan binatang buas. Keduanya adalah 9 pencapaian teratas dari dewa sejati. Namun, begitu dia bergerak, manusia Teran berada di atas angin. Manusia agung dari Teran itu menentukan. Dia dapat melihat bahwa dia adalah manusia yang telah mengalami banyak pertempuran, dan kekuatan serangannya sangat kuat. Pada awalnya, mereka mengalahkan binatang buas. Aku akan menang, aku akan menang. Mereka yang menindas umat manusia untuk menang sangat gembira, sementara mereka yang menang dengan binatang buas mengerang. Bunuh. Setelah pertempuran sengit dengan binatang buas selama puluhan gerakan, pria besar Teran meraung dan memenggal kepala binatang buas itu dengan satu pisau. Pria besar Teran, menang. Seseorang, bersihkan. Di atas panggung pertempuran, pria tua itu memerintahkan lagi. Tunggu sebentar. Saat itu, seorang pria muda berpakaian perak bangkit dari tempat duduknya dan melangkah keluar dari udara. Itu Wan Xing. Pria besar Teran sudah tamat. Ya, diperkirakan Wan Xing salah lagi. Setiap kali dia melakukan kesalahan, dia akan merasa sangat tidak senang. Jika dia tidak senang, dia akan membunuh orang. Diam, diamlah, dia adalah putra iblis. Saat melihat pria muda itu, banyak orang tiba-tiba bergumam dan tampak sangat takut. Raja Iblis adalah semacam nama ibu kota. Di bawah Raja Iblis Malam yang gelap, ada 9 iblis utama. Masing-masing dari mereka memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, melampaui Dewa Jiuxiong dan menjadi Raja Dewa setengah langkah. Jika Anda ingin menerobos Raja Dewa, Anda harus memadatkan inti bintang. Hanya ketika inti bintang berhasil memadat, itu dapat dianggap sebagai Raja Dewa yang sebenarnya. Namun, inti bintang tidak ingin menggumpal untuk menjadi sukses. Dalam proses memadatkan inti bintang, ada proses transisi. Dalam proses ini, inti bintang tidak sepenuhnya terkondensasi, tetapi juga merupakan proses dari api ilahi ke inti bintang. Proses ini adalah proses transisi dari dewa ke Raja Dewa, yaitu Raja Dewa setengah langkah. Kekuatan Raja Dewa setengah langkah tidak sebagus Raja Dewa yang sebenarnya, tetapi juga 9 lebih berat dari dewa biasa, yang merupakan bagian besar yang lebih kuat. Ini adalah keberadaan 9 penguasa di bawah penguasa malam yang gelap. Wan Xing adalah satu-satunya putra dari salah satu iblis. Di ibu kota iblis, ia secara alami memainkan peran berjalan menyamping. Tuan Wan, orang tua di udara memberi hormat kepada Wan Xing. Jika kau ingin aku kehilangan uang, kau harus mati. Bunuh aku. Wan Xing minum dengan dingin, untuk membunuh pria besar itu. Pria besar Teran itu terkejut dan meraung. Dia melepaskan diri dan melawan dengan sekuat tenaga. Namun,
Wansing adalah kultivasi dewa yang sebenarnya. Meskipun manusia ras manusia kuat, itu masih jauh dari Wansing. Darah berceceran di seluruh tempat, dan pria besar Teran itu dibunuh oleh Wansing dengan pedang. Setelah memenggal kepala si pembunuh, Wansing mendengus dingin dan kembali ke tempat duduknya. Orang tua di udara tidak berani kentut. Tahukah kamu, ayah Wansing, penguasa iblis Wan, sedang duduk di Kolosseum. Siapa yang berani mengatakan bahwa Wansing tidak mencari kematian? Terlebih lagi, dia hanyalah budak iblis. Jumlah mereka banyak sekali. Tidak perlu menyinggung Wansing. Seseorang segera membersihkan panggung pertempuran. Baiklah, budak iblis yang akan bertarung selanjutnya adalah budak iblis baru, dan dia masih sangat muda. Kudengar kekuatannya bagus. Kamu harus melihat taruhannya dengan saksama. Di udara, lelaki tua itu membuka mulutnya lagi, lalu dengan lambaian tangannya, gerbang di tepi panggung terbuka. Raungan. Di sebuah gerbang, terdengar raungan binatang buas, dan makhluk besar keluar. Ini adalah lembu raksasa, dengan kultivasi 8 kali lipat dari dewa sejati. Di gerbang lain, seorang pemuda melangkah keluar. Wu Zifeng. Melihat sosok ini, Lu Ming terkejut. Sosok ini adalah Wu Zifeng. Setelah beberapa saat, Wu Zifeng tampak lesu. Jelas, selama kurun waktu ini, dia tidak kalah tersiksa. Sialan, apakah ini budak iblis? Pikiran Lu Ming begitu kuat sehingga dia ingin turun ke Gunung Mordu ketika dia berpikir bahwa Qiu Yue sedang bertarung dengan binatang buas untuk ditonton orang lain. Mulai bertaruh, anak muda ini, kultivasi dewa sejati 7 lapis, binatang buas, dewa sejati 8 lapis. Di udara, lelaki tua itu berteriak, 7 dewa sejati vs 8 dewa sejati. Apakah pemuda ini orang yang sombong? Banyak orang membicarakannya dan mulai membahas cara bertaruh. Benar-benar bodoh. Lihat penampilannya, dia tampak seperti pria berwajah putih kecil. Dia tampak seperti orang yang sombong. Aku akan memanfaatkan binatang buas itu. Dengungan dingin Wansing menekan kemenangan binatang buas itu. Meskipun Wu Zifeng sangat kurus kering, tetapi tetap tidak dapat menutupi ketampanannya, dan Wansing terlihat biasa saja. Melihat Wu Zifeng, dia tidak dapat iri. Anak ini, menyedihkan. Banyak orang berpikir sendiri, menggelengkan kepala secara diam-diam. Wansing meraih kemenangan dari binatang buas. Jika itu adalah kemenangan binatang buas, Wu Zifeng pasti telah mati di bawah binatang iblis. Jika Wu Zifeng menang dan Wansing kalah, saya khawatir Wu Zifeng tidak akan melepaskan Wansing. Bagaimanapun, Wu Zifeng akan mati. Segera, taruhan berakhir dan perang dimulai. Sapi raksasa itu, sambil mengaum, bergegas menuju Wu Zifeng, dengan tubuh yang besar dan platform yang mengaum. Banyak orang menonton dengan gugup dan ingin melihat bagaimana Wu Zifeng menghadapi binatang buas dengan 8 tingkat dewa sejati. Tepat ketika Junyu hendak menyerbu ke Wu Zifeng bergerak, tubuhnya melesat, dan dia menghindari serangan sapi raksasa itu. Kemudian cahaya pedang memotong angin dari tangannya dan menebas sapi raksasa itu. Cepat, akurat, keras. Pada sapi raksasa itu, ada luka panjang, langsung menembus tulang, dan darah mengalir. Raungan, sapi raksasa itu menjerit, tetapi itu juga terinspirasi oleh sifat binatang. Tubuhnya berputar dan bergegas menuju Wu Zifeng lagi. Kedua tanduk sapi itu bersinar dan menyemburkan 2 sinar cahaya, setajam pisau ajaib. Namun, di tangan Wu Zifeng, ada semburan cahaya pedang, yang bertabrakan dengan serangan sapi raksasa itu. Sentuh. Serangan Junyu diserang oleh Wu Zifeng dan terbang keluar. Wu Zifeng melangkah maju dan menebas dengan pedang. Pedang ini, ke leher sapi itu. Pedang itu berdarah. Kepalanya 4. Dengan 2 gerakan, Wu Zifeng melewati 1 level dan membunuh sapi raksasa itu. Hasil ini sudah diduga oleh Lu Ming. Faktanya, dengan kekuatan Wu Zifeng, jika mengerahkan seluruh tenaganya, saya khawatir hanya dengan 1 gerakan, Anda dapat membunuh sapi raksasa. Sangat kuat. Aku menang. Di tempat kejadian, terjadi banyak keributan, dan banyak orang yang telah memenangkan pertempuran itu sangat gembira. Orang yang memenangkan kemenangan binatang buas itu adalah wajahnya yang jelek. Yang paling jelek adalah Wansing. Hari ini, dia dalam suasana hati yang buruk karena kekhawatirannya yang berulang-ulang. Mencari kematian, Wansing meraung dari tempat duduknya dan bergegas ke panggung pertempuran. Wangongzi, tunggu sebentar. Lelaki tua di udara itu berteriak dengan tergesa-gesa. Kentut, katanya. Wansing tidak sabar dan dingin. Tuan Wan, orang ini memiliki bakat yang hebat. Anda tidak dapat membunuhnya, mungkin berguna untuk menyimpannya. Lelaki tua itu menasihati. Dengan kekuatan Wu Zifeng dan kultivasi yang baik, itu mungkin menjadi bilah tajam Gunung Mordu. Apa yang tidak bisa dibunuh? Aku katakan padamu, di sini, tidak ada aku tidak bisa membunuh orang, sedikit bakat, hitung apa, minggir, jangan keluar, bahkan membunuhmu bersama. Wansing minuman dingin, membunuh kesempatan dingin. Wajah lelaki tua itu jelek, dan dia mundur tanpa daya. Nak, bawa kamu di jalan. Wansing menatap Wu Zifeng dengan mata dingin. Jika kamu berani menyentuhku, jika aku tidak mati, aku akan menghancurkan Gunung Mordu di masa depan.
Wu Zifeng membuka mulutnya. Memang benar dia diganggu oleh anjing saat harimau itu jatuh. Dia adalah putra keluarga Wu yang sangat baik. Dia memiliki napas dalam hatinya. Jika kamu ingin membunuhku, aku akan membunuhmu sekarang. Wan Xing minum begitu banyak sehingga dia akan membunuh Wu Zi. Tetapi saat itu, sesosok tiba-tiba muncul di depan Wan Xing, menghalanginya. Sosok ini, tentu saja, adalah Luming. Dia ingin menunggu untuk melihat bulan musim gugur dan bulan linglong, dan kemudian, tetapi saat ini, dia harus melakukannya. Bocah, siapa kau? Keluar dari sini. Wan Xing tiba-tiba melihat seseorang berani menghalangi di depannya, tiba-tiba marah. Pergi. Luming membuka mulutnya dengan dingin. Apa? Wan Xing tertegun dan kemudian marah. Di Kolosseum ini, seseorang berani memintanya pergi dan mati. Itu seperti mencari kematian. Bajingan, kau telah membunuhmu. Wan Xing meraung dan membunuh Luming dengan satu tangan. Namun, Luming melambaikan tangannya. Bang! Suara yang jelas menyebar ke seluruh aula. Wan Xing, di tangan Luming, rentan terhadap pukulan, Luming dengan mudah mengalahkan serangan itu, tamparan di wajah. Wan Xing berputar 81 lingkaran di udara. Wajahnya bengkak seperti kepala babi. Dia menatap Luming dengan wajah bingung. Setelah setengah suara, dia bereaksi. Anjing bajingan, kau berani memukulku, aku ingin kau lebih buruk dari mati, seseorang, berikan aku penghapusan bocah ini. Wan Xing berteriak, sua. Tiba-tiba, dari segala arah Kolosseum, sederet sosok terbang keluar. Sosok-sosok ini, pria dan wanita, mengenakan baju besi satu persatu, mengelilingi Luming dan Luming. Nak, kau bahkan berani bertarung. Aku pikir kau sudah lelah hidup. Berlututlah dan tangkap dirimu sendiri. Seorang pria besar melangkah maju dengan satu tangan ke arah kipas Luming. Pria ini memiliki kultivasi 4 kali lipat surga dan Tuhan. Dia pikir dia lebih dari cukup untuk memenangkan Luming. Kakak Wu, bagaimana dengan gadis bulan musim gugur dan bulan? Di mana itu? Apakah ada yang salah? Saat ini, Luming sedang berkomunikasi dengan Wu Zifeng dengan cepat. Mereka semua baik-baik saja. Mereka ditahan di Kolosseum ini. Selama kita membuka arena, kita bisa menyelamatkan mereka. Wu Zifeng segera berkhotbah kepada Luming. Bagus. Mata Luming berkilat, dan matanya meledak dengan niat membunuh yang dingin. Kamu tidak boleh hidup dan bunuh diri jika kamu berbuat jahat pada dirimu sendiri. Luming berteriak dan meledak. Seekor naga bercakar 9 muncul dan bergegas ke pria besar itu. Pria besar berbobot 4 dewa itu, bahkan tidak berteriak, tubuhnya meledak, jiwanya keluar. Yang lainnya tercengang. Jika kau berani membunuh Iblis Due, kau berani dan berani bertarung bersama. Di sekitar, setidaknya puluhan penjaga sihir meraung pada saat yang sama. Kekuatan sihir berbagai warna melonjak liar dan menyerang Luming. Penjaga Mordor adalah penjaga kota, yang jauh lebih baik daripada jenderal kota. Di antara para iblis, yang terburuk adalah 3 dewa. Puluhan penjaga sihir dengan lebih dari 3 dewa menembak bersama, dan situasinya berubah warna. Hari ini, aku akan membersihkan Kolosseum. Luming meraung dan menunjukkan formula sihir metode naga. 6 naga bercakar 9 meraung keluar, yang masing-masing panjangnya 10.000 meter, dan membunuh semua orang. Meskipun penjaga sihir ini kuat, mereka jauh berbeda dari Luming. Naga bercakar 9 menyerangnya dengan sumo, dan semua serangan padanya langsung runtuh. Naga bercakar 9 terus melangkah keluar dan cakar tajam terus melangkah keluar. Jeritan terus berdering. Setiap detik, seorang penjaga sihir dirobek oleh naga bercakar 9 dan jatuh di tempat. Pada saat ini, para penonton di tribun sekitar Kolosseum tercengang. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa seseorang berani membuat masalah di sini, dan bahkan membunuh banyak penjaga jahat. Ini adalah hal yang besar. Saya khawatir akan terjadi kerusuhan di seluruh kota. Namun, Wan Xing sendiri takut, pucat, dan gemetar. Setiap Mordway di sini lebih baik darinya, tetapi dia telah terbunuh satu demi satu. Wan Childe, mundur. Orang tua yang memimpin Kolosseum sebelumnya, bersama Wan Xing, dengan cepat mundur ke tribun di satu sisi. Jika kamu berani membuat masalah di sini, kamu akan mati. Mordway, keluar dan bunuh para penyerbu. Seluruh Kolosseum terkejut. Di sekitar medan perang, gerbang terbuka, dan serangkaian sosok, napas yang kuat, bangkit darinya. Modus. Mereka semua adalah penjaga sihir, lebih dari 500. Di antara mereka, napas beberapa orang sangat kuat, yang lebih dari keberadaan Dewa 7. Pasukan Mordway yang menjaga Kolosseum telah tiba. Ini adalah pasukan yang mengerikan. Tidak ada yang bisa dikalahkan di Mordusan.